Kalau ceramahnya tidak memihak, artinya hanya bicara tentang ayat, Al-Quran, hadis yang ada hubungannya politik, ya tentu sebagai pengetahuan, tapi tidak dalam hal kampanye, tidak. Tidak apa-apa ya Pak Wan, gitu ya. Kalau hanya begitu, sebagai suatu referensi pengetahuan dalam Al-Quran, itu tidak masuk dalam kampanye, yang dilarang itu kampanye. Itu berbahaya sekali. Jadi tolong harap, ya memang mungkin nggak ada, dulu pernah ada kan, peraturan larangan untuk kampanye di tempat ibadah itu dulu, sekarang masih ada kan. Jadi kampanye, cuma sekarang parameter kampanye di tempat ibadah itu seperti apa, saya kira mungkin perlu lebih dipertegas ya. Nah ini berbahaya. Kampanye di tempat ibadah itu berbahaya sekali. Larangan berkampanye di pilkada, sebagaimana larangan melakukan politik uang, kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan ujaran atau hinaan berbasiskan suku, agama, ras, dan golongan, ini dilarang. Dalam konteks politik uang, bahkan jika politik uang itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, artinya ini dilakukan secara masif, maka tindakannya ini bisa malah membatalkan pasangan calon dengan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi politik uang yang menjadi kewenangan baru di kami di Bawaslu. Jadi kalau ada kampanye politik uang itu hanya 1, 2, maka jalurnya penanganan pidana yang di situ ada Gakumdu. Tetapi kalau ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif di banyak titik, maka ancamannya bisa malah mendiskualifikasi pasangan calon, dan 100% kewenangan memberikan putusan itu ada di kami di Bawaslu. Ini karena upaya semua pihak termasuk pembuat undang-undang untuk menjaga proses pemilu kita, maka ada kewenangan baru yang diberikan kepada Bawaslu. Untuk masa prakampanye pemilu, ini untuk yang Pileg Pilpres, yang dibolehkan hanya memasang bendera dan pertemuan internal. Jadi selain memasang bendera dan pertemuan internal, maka itu masih dilarang, karena kampanye untuk Pileg Pilpres baru dimulai 23 September 2018 nanti setelah Lebaran. Masih agak lama. Selebihnya pemasangan alat peraga dalam bentuk apapun yang mencantumkan logo partai, nomor urut partai, dan daerah pemilihan masih dilarang. Ini masuk kategori kampanye di luar jadwal. Semua embel-embel primordialisme, sektarianisme, perbedaan semua tidak ada. Karena itu masjid itu harus mendukung suatu wujud persatuan. Karena itu di masjid tidak boleh melakukan semacam pola-pola demago, kampanye, dan sebagainya yang mengarah pada kepentingan kelompok. Nah, ini saya kira apa yang dilakukan oleh P2MI ini, kalau misalnya terus dibesarkan, saya kira lebih bagus lah ini. Kalau perlu ketemu presiden lah, karena ini berkepentingan negara itu untuk konteks itu. Kalau enggak, nanti ini kayaknya juga kampanye terhadap soal isu-isu identitas itu atau politikitas juga menguat, maka ini harus dikuatkan lagi. Yang jelas Bawaslu tetap pada komitmen bahwa tidak boleh ada kegiatan politik praktis di masjid atau tempat ibadah. Tidak boleh, tidak diperkenankan, untuk menjaga kondusivitas menjelang masa kampanye. Nah, nanti kita lihat ininya ya. Kalau di musola pribadi kan agak susah juga, kita enggak, karena itu ruang pribadi satu. Gitu. Tanya sama ahli zakat, Bawaslu bukan ahli zakat. Nah, tapi yang yang kemudian menandakan lambang partai dalam tempat ibadah kan tidak diperkenankan. Jadi musola pribadi lah, musola pribadi kan nggak mungkin kita tindak ya di lingkungan rumah itu kayak sulit. Yang menjalani soal politik uang itu karena memang belum ada calon. Politik uang itu larangan money politik itu di 280. Kalau yang lain misalnya pencalonan, kalau ada uang itu kena itu pencalonan.
walaupun di luar masa kampanye, tapi di dalam masa kampanye kita terikat dengan pasal 28 dulu. Kita harapkan tidak terjadi. Kita menghimbau jangan ada politik uang. Tapi kalau bagi zakat kan kita tidak boleh kemudian melarangnya. Mungkin saja ini diperbaiki depan kalau bagi zakat jangan pakai lambang partai gitu. Bagi-bagi amplop di masjid, loyalis Anies minta PDIP dibubarkan, merusak demokrasi Indonesia. Dikutip dari Populis Jakarta, pegiat media sosial Helmi Felix mengutuk keras tindakan kader PDIP yang diduga membagi-bagikan amplop di sebuah masjid. Dia menyebut bahwa tindakan membagi-bagikan amplop di masjid sudah termasuk dalam kategori money politik. Menurutnya, PDIP telah melakukan 2 pelanggaran sekaligus, yakni money politik dan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye. PDIP merusak demokrasi Indonesia. Partai ini banyak korupsi, banyak KKN, money politik, kampanye dalam masjid. Tugas Helmi dikutip dari akun Twitternya Senin 27 Maret. Loyalis Anies Baswedan ini menegaskan bahwa money politik adalah bagian daripada suap. Dia pun mendesak bahwa PDIP harus dibubarkan karena money politik tersebut. Sebaiknya PDIP dibubarkan saja agar demokrasi kita berkualitas, tandas Helmi. Viral video seseorang membagi-bagikan amplop kepada jemaah sholat tarawih di sebuah masjid. Amplop berwarna merah dan berlogo PDIP itu menampilkan wajah Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah bersama Ketua DPC PDIP Sumeneb Ahmad Fauzi. Peristiwa bagi-bagi amplop itu diduga terjadi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Video pembagian amplop itu pertama kali disebarluaskan oleh pengguna Twitter _i dan langsung menyedot perhatian publik. Dalam keterangan unggahannya, netizen ini melontarkan sindiran keras kepada PDIP. Katanya masjid tak boleh buat kegiatan politik. Lalu yang dilakukan PDI Perjuangan ini apa namanya? Tulis netizen tersebut dikutip populis.id pada Minggu. Lebih lanjut, netizen itu mengatakan amplop itu berisi uang tunai 300.000 untuk satu jemaah. Semua yang hadir dalam sholat tarawih itu menerima amplop itu dengan gembira. Bagi-bagi amplop merah simbol PDIP isi 300.000 bebernya. PDIP telah melakukan 2 pelanggaran sekaligus, yakni money politik dan menggunakan masjid sebagai tempat kampanye. PDIP merusak demokrasi Indonesia. Partai ini banyak korupsi, banyak KKN, money politik, kampanye dalam masjid. Tugas Helmi dikutip dari akun Twitternya Senin 27 Maret.